Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah paradoks. Ketika kita sadar bahwa kita tidak tahu, justru saya tahu segalanya. Ketika saya sadar bahwa saya nothing, justru saya adalah everything. Memang itu paradoks. Sepertinya berlawanan. Bagaimana cara menjelaskannya? Saya akan mulai dengan sebuah kisah tentang seorang profesor yang pergi berguru mencari seorang guru meditasi. Dan dia ingin belajar meditasi dan mengatakan kepada guru meditasi itu bahwa dia sudah mempelajari banyak hal tentang meditasi, efek-efeknya, dan kemudian pengaruhnya dalam hidup. Tetapi guru meditasi itu hanya tersenyum dan kemudian dia menuangkan teh ke dalam secangkir kosong, gelas kosong. Ketika dituangkan terus sampai penuh, tetapi dia terus menuangkan pada cangkir yang sudah penuh itu, sehingga airnya, tehnya meluber kemana-mana. Dan profesor itu memperhatikan, lama-lama tidak tahan. Guru, cangkir itu sudah penuh, tidak bisa lagi memuat teh itu. Jangan terus dituang, hanya akan terbuang percuma. Guru itu kemudian berhenti dan tersenyum dan memandang kepada profesor itu. Seperti kepalamu penuh dengan pengetahuan. Saya tidak bisa mengajarkan apa-apa. Kosongkan dulu, baru kemudian kita akan belajar. Dan profesor itu kemudian sadar. Lalu kemudian dengan tekun dan setia belajar kepada guru meditasi itu. Seringkali pikiran kita penuh sehingga kita tidak belajar apa-apa. Tuhan sendiri meminta kepada kita supaya mengosongkan diri. Dalam Filipi bab 2 ayat 6-11, Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana proses kenosis ketika dia mengosongkan diri. Dari Allah menjadi manusia, itu mengosongkan diri. Dari manusia menjadi hamba, itu mengosongkan diri. Dari hamba menjadi korban sampai mati, 0, kosong. Dan pada saat itulah dia memenangkan segala-galanya. Ketika kita menjadi nothing, sadar menjadi nothing, maka kita menjadi everything. Orang bodoh itu bukannya dia tidak tahu. Justru dia tidak sadar kalau tidak tahu. Itulah orang bodoh. Tetapi orang pandai dan bijak justru sadar kalau dia tidak tahu. Maka perjalanan seorang pencari atau orang yang sungguh-sungguh tekun dalam hidup rohani akhirnya sampai pada kesadaran bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu tentang orang lain, karena itu dia tidak menghakimi, wong tidak tahu. Dia tidak tahu tentang masa depan, dan memang dia tidak tahu, maka tidak khawatir. Lah kalau kita tidak tahu, apa yang kita khawatirkan? Ada ungkapan bijak yang mengatakan, kalau kita tidak tahu solusinya, ngapain dipikirin? Wong tidak tahu solusinya. Tidak ada solusinya. Masa depan solusinya apa? Wong belum terjadi, kita nggak tahu. Nah kalau sudah tahu solusinya, ngapain dipikirin? Wong sudah tahu solusinya. Jadi sebetulnya berpikir tidak terlalu penting. Maka sebetulnya kesadaran bahwa dia tidak tahu tentang diri sendiri juga, maka kemudian dia menjadi sangat terbuka. Dia juga tidak tahu tentang keinginan-keinginannya sendiri, dan karena itu tidak kecewa, orang tidak tahu apa yang dia inginkan. Dia juga tidak tahu siapa dirinya. Karena itu dia juga tidak tersinggung, bahkan dia tidak tahu bahwa dirinya ada. Itu adalah sebuah kebijaksanaan ketika kita sadar akan ketidaktahuan kita,
atau sadar bahwa kita itu tidak tahu apa-apa. Dan persis di situ kemudian seperti ruangan. Ruangan itu justru tidak ada apa-apa. Tetapi karena ada ruangan, ada tidak apa-apa itu, kita bisa menaruh apa saja. Tetapi kalau sudah penuh, kita tidak bisa memasukkan apapun juga karena sudah penuh. Maka para pencari dalam hidup rohani akhirnya sampai pada kesadaran bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tetapi pada saat itulah justru dia mengetahui segalanya, mengerti segalanya. Ketika tidak tahu apa-apa tentang orang lain, tidak terjadi salah paham. Wong dia tidak punya paham apa-apa, salahnya bagaimana? Ketika dia juga tidak tahu tentang dirinya sendiri, dia juga tidak kecewa. Tidak tahu bukan karena tidak tahu, tetapi karena sadar bahwa dia tidak tahu banyak atau tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Dan persis itu yang disebut dengan menyangkal diri. Ketika menyangkal diri, dia tidak tahu lagi dirinya siapa, apakah ada atau tidak ada. Yang ada kemudian adalah kesadaran. Dia hanya sadar saja akan dirinya, dan karena itu just live, just be. Dan ketika dia sadar, yang ada hanya cinta. Karena dia diciptakan secitra dan segambar dengan Allah, yang adalah kasih. Tapi cinta itu seperti apa, dia juga tidak tahu. Karena itu dia hidup just live, just be, mengalir, dan karena itu dia hanya digerakkan oleh kasih. Dan kemudian dia hanya mengikuti apa yang terbaik yang menggerakkan dia saat ini. Yang jelas tidak khawatir karena tidak tahu apa-apa, mau mengkhawatirkan apa-apa. Tidak salah paham karena tidak mengerti yang lain, paham pun tidak bagaimana salah. Dan ketika dia adalah nol, maka dia adalah segalanya. Ketika dia sadar bahwa dia tidak tahu, pada saat itu justru kebijaksanaan mulai bertumbuh. Dia tidak lagi digerakkan oleh pengetahuannya, akal budi, tetapi digerakkan oleh inner wisdom, kebijaksanaan yang mengalir dari dalam, yang terdorong oleh the life, the love itu sendiri. Dan di situ kemudian dia bisa menerima siapa saja, menerima apa saja. Karena dia kosong. Hanya ada ruang, hanya ada keterbukaan. Sabar menanggung segala sesuatu, menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Dan itulah kasih. 1 Korintus 13. Itulah paradoks. When we are nothing, we are everything. Ketika kita sadar, kuncinya justru pada sadar bahwa kita tidak tahu apa-apa, pada saat itu kita menjadi bijaksana. Karena kemudian digerakkan oleh the love, the life yang mengalir di dalam diri. Dia menyadari bahwa dirinya adalah ruang, dalam dirinya hanyalah kesadaran. Tidak ada ego yang diam di dalam, atau aku, atau me, atau ego itu. Tetapi yang ada adalah ruang, kesadaran, keterbukaan yang bisa menampung segala-galanya, menanggung segala-galanya, mensyukuri segalanya. Karena itu benar Tuhan meminta kita supaya kita mengosongkan diri. Benar bahwa Tuhan meminta kita untuk menyangkal diri, supaya saya adalah ruang, kekosongan yang bisa menampung segalanya. Dan itulah kasih. Tidak ada penolakan, yang ada adalah keterbukaan untuk menerima segala sesuatu tanpa penolakan apapun. Pada saat itulah yang ada bukan lagi aku, tapi kesadaran. Kesadaran yang menyadari apa yang terjadi. Kesadaran sadar bahwa bersatu dengan kesempurnaan yang adalah Allah sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.